Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Hari ini kita akan belajar kembali di materi bab 1 tentang memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang materi ikhlas, hari ini kita akan masuk materi baru. Tadi yang Ibu jelaskan yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Baik. Sekarang di sini Bu Asma punya dua gambar. Gambar yang satu anak laki-laki berdoa kepada Allah, yang satu juga gambar sedang berdoa atau ketika selesai sholat lalu berdoa. Nah, kira-kira kalau kita selesai sholat, kita berdoa itu kita berdoanya kepada siapa? Kita memohon pertolongan, kita berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada manusia atau kepada Allah? Pasti jawabannya adalah berdoa kepada Allah. Kita meminta itu hanya kepada Allah. Sekarang Bu Asma tanya, saat kita berada dalam kesulitan, apa yang kita lakukan? Terkadang kita meminta bantuan kepada orang lain, betul enggak? Minta bantuan orang tua, minta bantuan temannya mungkin. Nah, dan yang paling penting ketika kita sedang berada kesulitan, berada di titik sulit, kita sebenarnya harus meminta langsung kepada Allah. Misalnya kita kesulitan, hari ini nggak punya uang, hari ini kebingungan menyelesaikan pekerjaan. Kita minta mohon diberikan kemudahan itu sama siapa? Sama Allah. Kalau semisal kita sakit, kita memohon itu sama siapa? Sama Allah apa sama manusia? Pasti jawabannya sama Allah. Memang benar kalau ditanya, loh tapi kan Bu Asma yang menyembuhkan sakit itu adalah dokter. Betul, dokter, perawat itu yang membantu kita memberikan kesembuhan, memberikan obat, memeriksa. Tapi kalau Allah belum berkehendak agar kita sembuh, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, maka dari itu mau kita sakit, nah ketika kita sakit itu kita bersyukur dan memohon kepada Allah. Dokter dan para perawat itu hanya membantu, atas izin Allah diberikan kepada mereka. Akhirnya kita bisa sembuh. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, perhatikan ada dua gambar di sini. Yang pertama itu kira-kira gambar apa ya, anak-anak? Coba diperhatikan ya. Itu ada gambar seorang dukun ya, dukun yang membawa keris, kemudian ada apa itu ya, guna-guna, ada alat sajennya itu, kemudian yang kedua ada gambar orang memberikan sesajen atau melarung sajen ke laut. Nah, kira-kira perbuatan seperti itu boleh nggak? Ya, coba Bu Asma tanya, dipikirkan terus dijawab di rumah masing-masing. Boleh nggak sih seperti itu? Misalnya nih, kadang kan kalian pernah mendengar terjadinya tsunami. Nah, tsunami mengerikan ya. Jadi biar nggak terjadi tsunami, orang itu datang ke laut, datang ke pantai, kemudian memberikan sesajen, memohon kepada laut akhirnya. Boleh nggak sih kita seperti itu? Nah, tentu saja itu tidak boleh. Kemudian yang dukun ini, misalnya ada orang yang kesulitan dalam keuangan, mereka tidak punya uang, mereka gak punya apa-apa, pengen makan, akhirnya datang ke dukun. Dukun tolong aku dibantu dengan jin-jin itu biar bisa mereka membantu aku, biar uang aku banyak. Nah, perbuatan seperti itu ada perbuatan syirik. Syirik adalah dosa yang besar. Karena apa? Karena kita sudah percaya kepada selain Allah. Maka itu perbuatan yang tidak baik ya anak-anakku sekalian dan tidak boleh dilakukan. Oke. Setelah itu coba kita perhatikan sama-sama. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu meminta rezeki, meminta diberikan keselamatan dari bencana ataupun yang lainnya, kita hanya boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup dari itu. Nah, apabila ada yang belum paham, habis ini bisa dibaca kembali, bisa diputar kembali videonya Bu Asma. Kemudian bisa ditanyakan langsung juga ke WA-nya Bu Asma. Oke?
Siap ya anak-anak? Untuk tugasnya hari ini adalah menjawab soal dari dua gambar yang ada di buku LKS. Coba diperhatikan, gambarnya ada dua gambar di sana ya. Nah, kalian perhatikan kemudian kalian jawab. Nah, apa kira-kira jawaban yang sesuai dari gambar tersebut? Oke, kalau gitu jangan lupa untuk sholat duha dan selalu mengerjakan kebaikan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sekian dari Bu Asma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.